Secara spiritual saya udah dapat bayangan bahwa kita sudah melakukan lompatan kuantum, ya. Kemudian kalau dulu kita cuma ngomong tentang hal-hal yang aneh-aneh, yang ajaib lah, yang mistik, sekarang kita ngomong segala macam. Kita tahu bahwa ini orang memang pintar, memang dia anggaplah paranormal, tapi dia juga punya masalah, ya. Dan kita nggak malu-malu untuk berbagi bahwa setiap orang punya masalah. Ada masalah yang bisa dipecahkan, ada juga yang tidak bisa dipecahkan. Kita semua dari macam-macam latar belakang. Latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang pendidikan. Dan kita nggak ribut-ribut soal latar itu. belakang umur, nggak ada yang ribut-ributin, ya. Ya, malah kalau teman-teman yang pertama kali mungkin akan heran, waduh, ini yang tua-tua kok ngumpul sama anak-anak yang muda-muda kok ketawa-ketawa kayak nggak ada perbedaan, kok kayak nggak jaga jarak. Di dalam SI mulai dari Yahoo Group. Oh justru? Oh, dari Yahoo Group ya? Dari Oh Yahoo iya. Group. Iya. Oh. Jadi waktu itu saya Waktu ada itu masih mengalami. muda, Pak? Sekarang juga masih muda. Ya mungkin bukan tanpa sengaja ya. Kalau dalam spiritual sebenarnya nggak ada yang nggak sengaja. Itu saya bilang bukan. Kalau OB kita nengok kiri kan masih ada badan kita. Spiritualitas manusia adalah proses kejiwaan. Teman-teman bilang, ayo kita ketemu di darat. Nah, kita sekali ketemu kok enak, ayo bikin lagi. Kalau saya perhatikan teman-teman kita ini adalah kelompok spiritual yang paling jujur. Jadi banyak nih yang nggak jujur gitu. Wah, saya nggak mau nyebut nama ya. Kan nggak ada. Emang masih zaman nggak sih? Masih zaman nggak sih? Kling gitu. Nih, kok makin sering si klingnya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Adonai Elohim, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, sorry baru update untuk videonya, jadi Kirama baru sempat update dan terima kasih banyak nih buat teman-teman saya, ada Pak Leonardo Rimba, ada Bapak Hartoyo Gondomulya. Nah kebetulan di momen kali ini saya mau share ke beberapa teman-teman. Jadi akan ada acara di program channel YouTube saya, yaitu program Reuni Spiritual Indonesia. Nah makanya sebenarnya banyak juga yang akan saya omongin, lebih banyak apa ya, lebih kayak dari awal mungkin kali ya saya masuk ke Spiritual Indonesia lewat Bapak Leonardo Rimba. Nah, jadi nanti di sini teman-teman bisa kita ceritain dulu nih Pak Leo nih. Kira-kira kan belum tentu juga nih, pastinya kan anak SI yang nonton kan. Cuman maksudku kayaknya maksudku tuh kayaknya bukan bahasa gaya, bukan gaya bahasa Jakarta ya. Jadi maksud gue gini Pak, jadi lebih kayak kan penonton di YouTube ini kan memang ada anak SI, tapi kan ada juga yang bukan anak SI. Jadi kira-kira Pak Leo bisa kasih gambaran nggak sih tentang perjalanan komunitas spiritual Indonesia dulu nih gimana gitu Pak? Kita komunitas spiritual Indonesia berdiri kira-kira, bukan kira-kira ya, aduh belasan tahun yang Jadi lalu. secara gaib gitu. Belasan tahun yang lalu lah pokoknya, dari zaman Yahoo Groups ya. Oh, Yahoo Groups, waktu ya. itu belum ada Facebook tapi Yahoo Groups ya. Grupnya juga udah hilang, dihapuskan oleh ownernya. Jadi kita sekarang semuanya sudah hijrah ke Facebook ya. Oke. Dari Yahoo tuh ya? Dari Yahoo Group ya. Mungkin sebentar lagi kita juga masuk metaverse ya. Tapi nanti lihat aja ya. Apakah udah ada ini? Udah ada bayangan secara spiritualnya menurut Pak Leo pribadi? Secara spiritual saya udah dapat bayangan bahwa kita sudah melakukan lompatan kuantum. Oke. Apa yang kita perjuangkan belasan tahun lalu ya, mati-matian, wah kita habis-habisan ya, dengan cara meditasi, dengan cara diskusi, dengan cara debat, dengan cara kumpul-kumpul, bikin sarasehan di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Jawa, di Bali sampai ke Lombok. Tapi sekarang tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Tanpa diminta tiba-tiba dikasih. Tanpa kita bilang kita perlu, tiba-tiba datang sendiri. Nah, mudah maksudnya mungkin kan nggak semua orang paham nih Pak. Jadi ada Oke. generasi baru ya kan. Ada generasi baru, artinya
sebagai pejalan spiritual kita sekarang lebih gampang ya. Dulu kan kita punya di stigma negatif ya, katanya klinik lah beginilah begitu, tapi sekarang kita biasa-biasa aja ya. Dan juga mungkin kita juga semuanya udah belajar. Kalau dulu kita suka aneh-aneh, sekarang masih aneh tapi tidak terlalu aneh ya. Jadi kita juga bertambah lama, bertambah dewasa, bertambah pengertiannya, bertambah wisdomnya, kita bisa lebih menyesuaikan diri, kita bisa lebih mengutarakan pendapat kita dengan cara-cara yang bisa diterima, seperti itu ya. Kemudian kalau dulu kita cuma ngomong tentang hal-hal yang aneh-aneh, yang ajaib lah, yang mistik, sekarang kita ngomong segala macam ya. Kita bisa berbagi, kita punya problem, nah teman yang lain bisa berbagi, dia punya solusinya ya. Nah, Jadi bukan cuman ngobrolin tentang hal klinik spiritual gitu aja ya Pak? enggak, Udah bukan masanya atau gimana nih? Apa karena transformasi? kita semua transformasi artinya kita berubah ya. Kita pemikiran kita pun berubah ya. Kalau tadinya kita mau cari yang wah, yang bikin orang kaget, yang bikin wow ya, sekarang kita anggap semua biasa saja. Kita tahu bahwa ini orang memang pintar, memang dia anggaplah paranormal, tapi dia juga punya masalah ya. Dan kita nggak malu-malu untuk berbagi bahwa setiap orang punya masalah. Ada masalah yang bisa dipecahkan, ada juga yang tidak bisa dipecahkan. Jadi itu termaksud merupakan hal dari yang kenapa banyak orang bergabung ke komunitas spiritual Indonesia ini. Iya, kenapa? Karena komunitas spiritual kita tidak membedakan orang. Kita semua dari macam-macam latar belakang. Latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang pendidikan, Dan ya. kita nggak ribut-ribut soal Latar itu. belakang umur nggak ada yang ribut-ributin, ya. Ada latar belakang status, ya. Ada yang single, ada yang married, ada yang janda, ada yang duda, nggak ada masalah. Nah Semuanya. berarti setelah transformasi dari Yahoo Group tadi Pak Leo bilang ini pindah ke Facebook Group. Apakah Iya. masih ada Facebook Groupnya? Facebook kita semuanya ada. Oke. Tetapi bukan berarti yang dulu. Oke. Mungkin udah lebih dari separuh kita Facebooknya sudah ganti. Jadi mungkin mudah-mudahan dari tayangan reuni spiritual Indonesia ini teman-teman yang nonton video ini jadi ada impact lah, ada impact dari beberapa teman-teman masyarakat atau kawan-kawan spiritual Indonesia ini jadi men-share nih di Ya. channel ini. Kira-kira kayak gitu Pak Leo. Bukan kira-kira kayak begitu, tetapi Memang memang begitu. begitu. Jadi apa ciri khas komunitas spiritual Indonesia? Ciri khas kita adalah kita suka berbagi, kita suka sharing, ya. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Ini Mas Hartoyo, ini Mas Rian, ya. Kita bisa belajar. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, tetapi kita semua belajar dari satu sama lain. Nah, itulah ciri khas kita. Bukan berarti kita menjelekkan yang lain. Tiap komunitas punya ciri khas masing-masing, dan komunitas SI ini ciri khasnya adalah berbagi. Ya, jadi kalau teman-teman nanti kumpul-kumpul, ada acara reuni atau ada acara sarasehan atau ada acara retret, katanya saya dengar ada yang mau ke Parangkusumo, jangan malu-malu untuk berbagi. Betul. Ya, malah kalau teman-teman yang pertama kali mungkin akan heran, waduh, ini yang tua-tua kok ngumpul sama anak-anak yang muda-muda kok ketawa-ketawa kayak nggak ada perbedaan, kok kayak nggak jaga jarak. Memang nggak ada jaga jarak, ya. Dan karena kita gayanya seperti itu, kita menjadi seperti itu tanpa dibikin-bikin, jadi sendiri seperti itu, ya. Dan kita we enjoy being like that. Nah, ya. kalau Pak Leo sendiri bertemu dengan Pak Hartoyo nih gimana nih pas acara apa nih? Dalam salah satu acara sarasehan lebih dari 10 tahun yang lalu. Wow. Oh, itu zaman waduh. Bahili ya apa gitu? Karena kebetulan gini teman-teman, Pak Hartoyo ini dibilang mengklaim nggak juga ya. Jadi lebih concern di spiritual science. Nanti akan saya buatin video khusus bagaimana pembahasan lebih jelasnya ya, lebih ininya gitu. Dan mudah-mudahan sih kita akan fokus gitu ya ke spiritual science. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman abis di video ini nanti lanjut nonton apa yang saya bahas sama Pak Hartoyo gitu loh. Jadi lanjut lagi Pak Leo, tadi ketemunya 10 tahun lalu tuh. Dulu kita masih Di mana tuh? seingat saya di Puncak.
Puncak. Wah, Iya. kita secara di puncak. Waktu itu Kalau- kita masih bisa naik ke puncak, sekarang udah Wah. kagak bisa. Kalau Kenapa tuh, Pak? kalau ketemu muka langsung betul yang pertama yang di puncak itu. Oh. Tetapi kalau ikut partisipasi dalam SI mulai dari Yahoo Group. Oh, justru. Oh, dari Yahoo Group ya? Dari Oh, Yahoo iya. Group. Iya. Oh. Jadi waktu itu saya Waktu ada itu masih mengalami muda, Pak? Sampai sekarang juga masih muda. Cuma saya sengaja agak dituain dikit. Jiwa tetap muda. Jauh lebih muda, Pak. Jadi yang Pak Hartoyo inget waktu pas era Yahoo, karena saya nggak ngikut, apa tuh yang memang Jadi nih waktu itu SI saya banget nih, kebanyakan, atau ini gimana nih SI nih? Saya kebanyakan jadi silence reader, cuman baca aja. Karena waktu sebelum saya ikut ke Yahoo Group itu saya mengalami kebangkitan spiritual secara pribadi tanpa sengaja berapa kali, dan menurut saya luar biasa karena saya cari jawaban. Waktu itu internet masih lemot banget ya. Waktu itu dulu belum ada Google Search, juga masih Yahoo Search. Nggak nemu jawabannya. Terus cari-cari, akhirnya ketemu yang judulnya spiritual, akhirnya nyangkut spiritual Indonesia. Karena saya mencari jawaban, saya tanya juga belum tentu bisa jawab, mendingan saya denger-denger, saya tahu saya bisa kait-kaitkan dengan apa yang saya alami, yang akhirnya ya nggak juga ketemu. Oh, Dan jadi gini. jawabannya rupanya secara proses, tahu-tahu saya tahu sendiri Oh. tahu sendiri gitu. Nah, ini berarti Terus bagus belakangan banget akhirnya nih. saya bisa simpulkan, oh rupanya secara tanpa sengaja, ya mungkin bukan tanpa sengaja ya, kalau dalam spiritual sebenarnya nggak ada yang nggak sengaja. Udah diarahkan, memang saya harus jalani hidup spiritual. Saya terus ketemu bekas petilasan saya yang dekat, nggak tepat ya, tapi dekat situ. Akhirnya kena hawa pengaruhnya itu, langsung saya jadi kayak keinget lagi memori lama, langsung kayak nonton di Pas lah ya? dan 100% bukan pas live, 100% sadar dan baru nyalain rokok. Nah, jadi ini kalau orang bagus bilang loh ngelamun, teman-teman. apa yang ngelamun ya baru nyalain rokok kok ini. Tahu-tahu Ngerti. balik lagi dan gara-gara melek loh, bukan dalam tidur. Si rokok nyundut. Keren banget. Si Jadi rokok nyundut. Itu yang pertama kali. Yang selanjutnya, awal ketemu Pak Leo, nah kalau ketemu gara-gara rokok nyundut kepantik, Pak, gitu. Nah, jadi gini. waktu yang di puncak itu saya sempat nanya kan, yang kalau menurut dia, oh jangan OBE gitu. Saya bilang bukan. Kalau OBE kita nengok kiri kan masih ada badan kita. Ini nggak ada semua. Emang Tapi lu nggak lagi ada ngapain tiba-tiba nanya? Bukan, waktu itu pertama kali saya ikut yang Di ini di puncak. Ah, yang di puncak itu pas ketemu bukan yang Leo dan yang lain-lain banyak yang tua-tua ya. Waktu pas ketemu itu saya juga pengen tahu kan, saya pikir wah ini biangnya Leo nih, saya tunggu udah pagi orang udah gak ada yang nanya dia. Kenapa Tadi itu banyak bener, kenapa ini zaman orang dulu itu identitasnya biangnya Leo nih? Kenapa? Ya, kan ini, Jadi biar teman-teman yang muda ini tahu gitu. Yang ngerubungin kayak laler ya dia gitu. Saya tunggu yang ngerubungin udah hilang baru saya masuk. Oh. Iya iya iya. Gitu. Iya iya. Nah, jadi Begitu saya nanya juga nggak dapat jawaban, saya pikir wah ya udah berarti yang saya alami unik aja, nggak masalah lah. Saya pikir gitu. Akhirnya ya secara proses alami lama-lama tahu sendiri, oh gini berarti saya cuma meneruskan perjalanan yang lalu agar mudah semua memori lama dikembalikan lagi ke saya supaya saya tahu, oh saya tinggal lanjutin. nah, itu secara pandangan Pak Leo, spiritual tuh apa? Prosesnya apa sih? Spiritualitas manusia adalah proses kejiwaan. Oke. Bagaimana kita belajar untuk berubah. Semakin lama semakin menjadi diri sendiri. Ya, itu kalau mau belajar. Kalau tidak mau belajar, ya nggak apa-apa. Jadi Tidak ada sebenarnya, maksa. teman-teman yang muda yang baru, jadi juga nggak usah merasa baru atau apa ya. Dan ini buktinya Pak Hartoyo pun terpanggil sendiri gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah sungkan untuk bergabung dengan si komunitas spiritual Indonesia ini. Iya. Gitu. Jadi ini salah satu contoh yang memang awalnya tiba-tiba kepanggil, ada trigger gitu. Nah, cuman saya lebih tertarik terakhir nih Pak, poinnya. Kenapa akhirnya Bapak mau turun gitu, merasa terpanggil tadi tuh? Kan bisa ada sampai beliau pun kan bilang, nah biangnya Leo nih. Kenapa tuh Pak? Apakah ada apa ya? Kayak panggilan secara khusus atau panggilan gimana gitu? Enggak, tetapi gara-garanya adalah kita punya grup Yahoo, kemudian kita punya grup Facebook, kemudian teman-teman bilang, ayo kita ketemu di darat. Nah, kita sekali ketemu kok enak, ayo bikin lagi. Dulu kita ketemunya sebulan sekali.
Tapi akhirnya karena kita buat di banyak kota, di Bandung, di Bogor, di Jogja, di Solo, Surabaya, Denpasar, sampai Medan dan sampai Mataram, di Lombok, malah Ujung Pandang pernah. Akhirnya kita nggak bisa sebulan sekali, ya 6 bulan sekali. Ya. Terakhir yang paling jauh yang di Sumatera itu ya? Di Danau Toba. Danau Toba, ya? Danau Toba. Tapi ya we enjoy that, ya. Kita ketemu banyak teman, ya. Sekali ketemu, biarpun baru ketemu pertama kali rasanya udah kenal lama, ya. Itu apakah karena memang vibrasi yang teman-teman itu, apa memang kayak satu tujuan aja nih, gue kayak keluh kesah atau gimana sih Pak sebenarnya? Vibrasi, energi. Kita semuanya energinya, vibrasinya itu mirip. Kalau saya perhatikan teman-teman kita ini adalah kelompok spiritual yang paling jujur. Kita paling karena kalau nggak jujur nggak mungkin berani jauh. Kita berani apa adanya. Ya. Berani apa adanya, enggak. Jadi banyak nih yang nggak jujur gitu. Wah, saya nggak mau nyebut nama ya. Kan nggak ada, nggak boleh Pak, bahaya Pak. Kita ini enggak gengsi-gengsian, Betul. enggak mencari nama, enggak adu ilmu, enggak itu. Ya kenapa ya di SI itu nggak ada yang model-model Nggak gitu? ada. Ya kita ini adalah orang-orang yang enjoy menjadi diri sendiri dan enjoy teman-teman juga yang menjadi diri sendiri. Dia Hartoyo, ya, bapak ini termasuk yang paling sepuh di komunitas betul, kita, betul. ya. Apa adanya aja. Dan kita menghargainya. Kita nggak mencoba mengatur orang. Aduh Pak Toyo coba gini. Nggak ada urusan orang. Betul. Jalan masing-masing ini. Setiap orang punya privasi masing-masing. Tapi kalau kita ketemu kita enjoy, ya. Dan itu adalah satu pelajaran, salah satu pelajaran yang mungkin susah ketemu di mana-mana, ya. Sebab biasanya kalau kita masuk komunitas baru, itu kita dipaksa untuk berubah. Waduh, lu mesti begini, lu mesti begitu. Kalau kita enggak, lu apa adanya aja deh. Oke. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk karena kan pasti akan regenerasi nih. Saya juga berharap besar ya kebangkitan spiritual ini nanti terutama grup spiritual Indonesia ini kan lahir nih generasi baru nih Pak. Apa sebagai Pak Leoni kan promotor utama, leader pertama gitu kan, sebagai yang diutus teman-teman gitu kan. Apa pesan ke generasi Pesan saya selanjutnya? Jalan apa adanya, belajar semampunya, enjoy your own life. Nggak usah mikirin kita mau jadi apa, nggak usah mikirin mau gedein kelompok, nggak usah. Nggak usah mikirin, aduh kita orang spiritual nanti mesti dikenal, kita kan begini, kita kan begitu. Nggak perlu. Waduh kita harus mendidik generasi baru, enggak lah, terjadi sendiri. Pertama Benar teman-teman, saya percaya generasi muda itu jadi sendiri. Ada yang menuntun, ya. Ini energi spiritual Indonesia lagi kuat-kuatnya loh, sangat kuat, ya. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu, tapi semuanya muncul, ya. Tanpa berasa kita udah berubah loh. Dibandingin tahun lalu kita udah berubah jauh, ya. Tahun depan kita berubah lebih jauh lagi. Jadi saya sama sekali tidak khawatir tentang masa depan insan-insan spiritual di Indonesia. Semakin lama kita semakin menjadi diri sendiri, semakin enjoy. Jadi berarti kesimpulannya untuk generasi muda pun ya jalan aja ya, nggak usah merasa ada senior apa. Nggak perlu, ada yang akan menuntun Anda. Emang masih zaman nggak sih? Masih zaman nggak sih? Yang menuntun Anda itu dari dalam loh, bukan dari luar. Ya. Betul. Yang menuntun saya dari dalam, yang menuntun Anda juga dari dalam, ya. Itu yang namanya kita orang spiritual, kita percaya ada sesuatu dalam kita, dan itu yang menuntut kita. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, oke? Jadi ya makanya ini termasuk keresahan juga sih dari saya gitu. Ya. Kenapa banyak orang-orang yang merasa lebih tua daripada adik-adik saya gitu. Ya. Jadi merasa senioritas gitu. Aduh, itu urusan masing-masing ya. Ya kalau gue sih enggak ya gitu. Gue malah demen gitu. Kita nggak pernah mikirin kayak begitu. Gue support terus gitu istilahnya gitu. Kita nggak mikirin derajat senioritas, Tuh, enggak. dengerin teman-teman. Sama sekali tidak. Ya, oke. Jadi terakhir apa ada pesan-pesan dari Pak Hartoyo atau Pak Leo? Jadi gini, melanjutin yang saya pernah ngomong di YouTube yang lalu yang waktu diwawancarai Pak Wahyudi.
Kan waktu itu saya nggak ada bicara tentang mengenai hakikat diri sendiri, yang mana setiap orang pribadi unik. Otomatis karena unik ya jadilah diri sendiri. Nggak usah kita copy. Memang betul namanya manusia pasti ada yang samanya. Boleh kita ambil sepotong-sepotong yang cocok, yang cocok itu pasti yang sama. Betul. Yang nggak cocok itu pasti nggak sama. Nah, tetapi ada yang khusus karena kau sendiri, ya gali. Gali ini caranya gimana? Mengamati ke dalam. Mengamati ke dalam diri sendiri. Caranya melalui meditasi, diem aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Perhatikan napas, yang napas itu kehidupan, hidupmu. Napasmu kok yang kamu perhatikan, bukan napas orang kan? Betul. Hidupmu nanti muncul sendiri. Betul. Seperti pling gitu di kepala. Iya, langsung tahu, oh gini, berarti tuh harus gini. Oh gini, oh gini. Semakin kamu mempercayai itu dan meyakini dan menjalankannya, makin sering si klingnya itu. Dan akhirnya nggak pakai kling lagi. Apa yang kau lakukan ya itu. Udah menyatu, akhirnya udah larut itu otomatis itu. Jadi nggak pakai kling lagi. Jadi Gitu. dengan videonya ini sepakat lah ya, kita bertiga ini maksudnya untuk generasi muda udah maju aja ya, Iya, ini. nggak usah ragu-ragu. Dan nggak usah takut. Memang udah zamannya lagi. Oh ya. Kebangkitan spiritual. Dan saya juga amatin bukan ini loh Pak, bukan cuman orang-orang biasa loh. Artis-artis sudah mulai bahas-bahas spiritual. Kita nggak ngurusin dia enggak gitu. Cuma Bahkan maksudnya memang kayak ada pun itu. sebenarnya cuma memberitahu, mereka udah pakai bahasa pencerahan. Politikus udah mulai nyakok ngambil. Serius. Padahal apa yang dicerahin? Lu cuma ngasih tahu dong, dan yang banyak yang dikasih tahu juga dari buku. Nah, ini asik banget Pak. Jadi karena kebetulan nanti Pak Leo mau istirahat sebentar, jadi biar teman-teman untuk pantengin lagi video selanjutnya. Jadi nanti abis ini Pak saya ngobrol berdua sama Pak Artoyo. Jadi mudah-mudahan kita akan fokus ke iya, stop dulu. Nanti kita akan lanjut ke video tentang spiritual science dan perjalanannya Pak Artoyo dan lain-lain. Pokoknya nanti kita ngobrol ya ala kopdar lah, tapi disajin era digitalisasi. Oke, terima kasih teman-teman. Rahayu, salam spiritual. Masih. Terdikat, nggak apa-apa.